Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah semua terlihat sehat, segar, gembira, berbinar. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, kesempatan, semangat, istiqomah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi agung mulia yang menjadi suri tauladan, panutan, pembimbing, serta penyelamat kita di dunia dan di akhirat kelak. Ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di hari bahagia ini pada kesempatan yang mulia kita manfaatkan waktu yang kita miliki, ya, optimalkan seluruh potensi yang ada untuk mengembangkan keterampilan kita membaca bahasa Arab Quran. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita. Kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pelajaran yang ke-24. Pelajaran ke-24, pelajaran ke-25, nanti pelajaran 23 ini dari segi tema berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman keislaman tingkat dasar. Untuk ini nanti akan dilanjutkan dengan tema-tema lain berkisar pada ajaran Islam, pada konsep-konsep dasar Islam keagamaan kita. Ini pengetahuan ini dari segi substansi, ibu-ibu, bapak saya yakin sudah pernah tahu sebelumnya dari pelajaran, dari penjelasan, dari ceramah, dan dari kajian-kajian yang pernah diikuti. Pelajaran kita hadir untuk menggenapi apa yang sudah kita dapati, menjadikan pemahaman yang kita miliki itu punya basis pada pemahaman teks ayat-ayat Qur'an. Nah, kemudian dari segi aspek bahasa, kita sudah beberapa kali sampaikan, ibu-ibu sekalian, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami bahwa pelajaran kita yang ke-23, yang ke-24, yang ke-25, ini ada 3 pelajaran berurut-urut yang berfokus pada bentuk sifat. Nah, pada pelajaran kita yang ke-23, ibu-ibu, apa sekalian, apa nama sifat yang sudah kita pelajari bersama? Isim fa'il. Isim fa'il. Ya, itu dia ibu-ibu apa sekalian, dan sekarang kita akan mempelajari bentuk sifat yang kedua. Bentuk sifat kedua yang mirip sekali dengan isim fa'il. Dan kita akan awali kajian kita ini ibu-ibu apa sekalian dengan sambil kita murojaah mereview bagian awal dari pelajaran kita. Ya, bagian awal pelajaran kita silakan ibu-ibu bapak sekalian baca, kita baca bersama nanti. Bagian awal dari pelajaran kita judulnya apa ibu-ibu bapak sekalian? Asma'ul Qur'an. Iya, baik. Judulnya adalah Asma Al-Qur'an. Nah, mari ibu-ibu bapak sekalian, ini kita fokus sekarang karena sifat itu berkaitan dengan bentuk bahasa atau bentuk kata, lebih spesifik lagi, kita perhatikan kata-kata berikut ini.
Ya, Yanti telepon terus, perhatikan kasih tahu gue lagi kata-kata berikut belajar ini. di sini. Ya, kita mulai dari kata yang pertama, ibu-ibu apa sekalian. Saya akan beri tanda. Saya akan beri tanda. Yang pertama yang kita perlu amati dari pelajaran kita ini adalah kata al-munazzalu. Kata apa ibu bapak sekalian? Al-Munazzal. Al-Munazzal. Ya, baik. Apa makna yang teringat dari kata al-munazzalu? Yang turun. Diturunkan. Apa? Yang Yang diturunkan. diturunkan. Ya, oke, bagus ya. Yang diturunkan. Oke. Ibu-ibu sekalian, perhatikan ini ya, perhatikan ini. Ada beberapa kata kunci pemahaman makna yang kita sudah miliki. Ya, ada yangnya. Kalau kita punya makna yang, ibu-ibu apa sekalian teringat bentuk berapa? 4. 4. Oke, bagus ya. Teringat yang ada bentuk 4. Kemudian di. Oke. Apa yang teringat kalau ibu bapak mendengar ada di? Pasif. Pasif. Oke, bagus ya. Jadi pertama tadi ketika kita mengatakan yang teringat bentuk 4. Yang kedua ketika mengatakan di kita teringat ya sifat gitu ya. Kita teringat sifat. Oke. Kemudian diturunkan. Kemudian ada turunkan. Apa yang teringat turunkan? Nazam. Turunkan. Nah, diturunkan. Diturunkan tadi dengan melihat pada kata kunci di, teringat apa Ibu Bapak sekalian? Tadi yang pasif tadi. Pasif ya. Ya. Diturunkan pasif. Kalau aktifnya? Menurunkan. Oke, bagus ya. Baik. Diturunkan itu pasif. Aktifnya menurunkan. Kalau Ibu Bapak mendengarkan kata menurunkan, ada awalan apa di situ? Ada awalan kemudian ada Akhirankan. akhirankan. Baik, apa yang teringat Ibu Bapak sekalian? Kalau ada awalan dan ada akhirankan? Berarti transitif. Transitif. Oke, bagus. Apa lagi? Aktif. Aktif. Oke, terus apa lagi? Mekan, apa lagi? Menerangkan. Oke, bagus. Apalagi mekan yang spesifik kalau bisa yang pernah muncul di diskusi-diskusi kita biar kita bisa langsung manfaatkan. Mekan, apa yang teringat Ibu Bapak sekalian? Apa Bu Ida? Kali-kali. Oke, bagus. Yang lain Ibu Bapak, mekan, apa yang teringat? Transisi apa ya, Oke, bagus ya. Terima kasih. Yang Ibu Bapak belum sempat sebutkan karena ini mungkin ada di urutan kesekian adalah mekan itu di madin ada awalannya hamzah gitu ya. Ya. Benarkah kita pernah bicara begitu? Kalau Ya, mekan benar. itu di madin berawalan hamzah, kalau di Ya. mudhari ui, benarkah? Iya. Iya, oke bagus. Itu urutan keberapa tadi Bu Fatimah mau disebut itu? Nggak terpikir itu malah berpikirnya maksudnya apa itu? Ya kita pernah bicara begitu ya, kita pernah bicara Ya. begitu. Itu ada dua kalau kita, tapi kalau yang keduanya agak jarang ya. Selain mekan di madin diawali dengan hamzah, kemudian di mudhari awalnya u sebelum akhirnya i, kita juga pernah berkata kalau mekan itu indikasinya ada tasdid. Oke ya. Ya berikutnya kalau Ibu Bapak sekalian, kalau ingat awalan hamzah apa? Kalau kita sebut awalan hamzah, itu apa yang Ibu Bapak ingat? Ini pertanyaannya apa terlalu mengawang apa ya gitu. Jadi Ibu Bapak Ya. kelihatannya serius mikirin jawabannya. Baik, kalau terlupa bahwa hamzah itu penanda 3 tambah 1. 3 tambah 1. Nah, gitu ya. 3 tambah 1 berarti lebih dari 3. Baik, Bapak sekalian kita sudah menemukan ya contohnya ya. Kita sudah menemukan beberapa kata kunci.
Pertama, ketika kita bicara tentang yang, teringat bentuk 4. Kemudian yang kedua, ke bentuk 4 berarti itu bentuk sifat. Yang kedua, ketika kita mengatakan diturunkan, teringat pasif. Kemudian berikutnya, dikan itu adalah perubahan dari mekan. Mekan itu lebih dari 3. Oke, jadi kalau kita mau ambil kata kunci dari al-munazzal, Ibu Bapak sekalian, berarti sifat pasif lebih dari 3. Gitu. Ibu Bapak ikhlas nggak kalau itu jadi kesimpulan? Soalnya saya pakai bahasa saya sendiri nih. Iya. Ikhlas, Pak Guru. Ikhlas ya, Ibu Bapak sekalian. Dan ini tadi saya udah ajak Ibu Bapak sekalian untuk rembuk ya, untuk rembuk Ya. bersama. Ya. Itu bahwa ada dari kata al-munazzalu yang sudah kita pelajari itu. Teringat sifat, teringat pasif, teringat lebih dari 3. Ya, dengan beberapa catatan berikutnya. Baik, itu dari kata al-munazzalu. Berikutnya Ibu Bapak sekalian, al-maktub. Apa yang Ibu Bapak ingat al-maktub? Yang dituliskan. Yang ditulis. Yang? Yang dituliskan. Apa? Yang? Dituliskan, Pak. Dituliskan. Kutiba. Ini yang dituliskan. Yang ditulis gitu kali Pak. Yang ditulis. Baik ya. Yang ditulis. Oke, berikutnya. Berarti teringat apa? Ada yang sifat, ada di pasif. Kemudian tulis. Ya, kalau tulis ini berarti tidak ada mekan, berarti Iya. kita akan teringat. Kalau mekan tadi ada indikasi lebih dari 3, berarti kalau ini Tiga. berarti 3, kan gitu ya? Berarti 3. Kata Oke, Abah. kita lanjut berikutnya. Wal mahfuz. Apa yang teringat maknanya? Wal mahfuz. Dijaga, dipelihara. Ya, yang dipelihara. Sama seperti tadi. Ada yang, kemudian ada di, kemudian pelihara itu tidak mekan, berarti itu 3. Gitu. Berikutnya. Wal makru. Sama juga nih. Yang Sama juga dibaca. ya. Baca. Apa? Yang dibaca. Ya, oke, bagus. Wal masmu. Yang didengar. didengar. Yang didengar. Al mangkul. Yang dipikirkan. Yang Pindah. Ya, dipindahkan. Yang Pindahkan. disampaikan. Yang di. Oke. Oke, bagus. Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Al-maktub, kira-kira Ibu Bapak sekalian ya. Ibu Bapak sekalian, ini al-maktub ini. Kalau kita kaitkan dengan 3 huruf pokok, yang manakah dia? Kaf, ta, ba. Oke. Ada kaf, ada ta, ada ba. Al-mahfuz, kira-kira kalau ini kita tadi kaitkan mana 3 pokoknya? Ha, fa, zo. Ada ha, ada fa, ada zo. Oke, berikutnya. Al-makru. Ada kof, Ada kof, ada hamzah. ro, ada hamzah. Ini syukurlah kalau begitu ya Ibu Bapak sekalian masih ingat ya pelajaran kita masa lalu ya. Wal masmu, 3 pokoknya apa yang teringat? Sin, Mim, ain. Mim, ain. Oke, bagus. Berikutnya yang terakhir. Mangkul. nun, kof, lam. Nun, kof, dan lam. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Nah, berdasarkan ini kita sebenarnya kita bisa membangun pemahaman sendiri. Kalau dalam pola bahasa Arab dasar, kita menggunakan kata kunci fa ain lam. Nah, fa ain lam. Nih, nanti kalau ini fa ini simbol dari pokok Nggak pertama, kedengeran, Pak Guru. ya. Kedengaran, Pak? Internetku ya apa punya siapa ya? Nggak kedengeran. Mbak, sini kedengaran, Bu. Boleh itu keluar dulu baru masuk lagi, mungkin bisa dicoba Bu Usi. Nggak kedengeran ya. Ya, coba mungkin ada yang bisa Mati menghubungi ya. beliau ya. Nggak kedengeran, jadi nggak kedengeran juga ininya. Ya, coba dihubungi ya. Mungkin ada menghubungi beliau ya. Itu. Ya, sebentar kalau begitu ya. Ibu Bapak sekalian. Oke, mari kita lanjut ya. Kita lanjut tadi bahwa
dalam pola dasar bahasa Arab, fa, ain, lam ini adalah kunci. Fa simbol dari huruf pertama pokok, ain simbol dari huruf kedua pokok, lam simbol dari huruf ketiga pokok. Nah, misalnya, mari kita lihat pada kata maktub, berarti fa-nya adalah, Huruf kaf. oke bagus, kita tulis saja kaf di sini. Lalu ainnya adalah, Huruf ta. nah, ainnya adalah huruf ta. Oke. Kemudian ini sebelum pokok fa ada mim, berarti kita taruh mim di sini. Iya. Oke. Kemudian setelah ta adalah ain, itu ada apa setelah ta? Ada waw. Oke, Sukun. kita taruh waw di situ. Kemudian ba adalah lam. Ba adalah lam. Maka melahirkan ini. Ini sebenarnya Bapak sekalian, tadi kap adalah simbol dari, kap itu sama posisinya dengan fa, kemudian ta itu ain, kemudian mim ini tetap karena bukan pokok, kemudian wawu ini tetap karena bukan pokok, kemudian posisi, ya maaf tadi salah tulis ya, Ba itu ya. salah tulis, kemudian posisi baknya adalah, ya, Lam. posisi baknya itu sama dengan lam. Lam. Dengan demikian, kalau maktub berarti sama dengan Maf'ul. maf'ul. Nah, itulah dia yang akan Hmm. kita pelajari lebih lanjut, ibu-ibu pas sekalian. Pada pelajaran kita yang ke-24 ini, kita akan bicara tentang sebuah bentuk kata yang tadi memiliki makna yang tadi memiliki makna pasif, kemudian yang tadi ada dari 3 huruf, dan ada lebih dari 3 huruf, yang dalam kaitan ini, di dalam pelajaran bahasa Arab, ya, itu diistilahkan dengan ismul maf'ul. Nah, jadi bertambahlah sudah sekarang ibu-ibu, Bapak sekalian, bentuk sifat pertama yang kita kenali adalah isim fa'il, ya. Kemudian bentuk sifat kedua yang sekarang kita kenali adalah isim maf'ul. Nah, dengan catatan tadi bahwa itu persamaannya karena itu bentuk sama-sama bentuk 4, jadi ada makna sifatnya, bisa kita munculkan dengan yang, kalau dalam versi bahasa Indonesia, kemudian ini dia maknanya pasif. Bisa kita munculkan awalan di atau awalan ter dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi pembeda antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Kalau isim fa'il itu menunjukkan makna aktif, yang membaca, yang menulis, gitu, sedangkan isim maf'ul sebaliknya menunjukkan makna pasif. Nah, persamaan lain ya, persamaan lain ibu-ibu pas sekalian dari isim fa'il dan isim maf'ul selain tadi sama-sama memiliki makna sifat, ya, dia juga mengenal 2 pola dasar ya, 2 bentuk, yaitu bentuk untuk fiil yang 3 huruf dan untuk lebih dari 3 huruf. Ini adalah contoh-contoh yang tadi sudah kita lihat ya, sudah kita lihat pada teks pokok pelajaran kita. Mari kita baca kembali untuk mengamati bagaimana isim fa'il di dalam sebuah kalimat, lalu apa pemaknaan yang kita miliki. Kita baca yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Al-Qur'anu maktubun fil mashahifi wa mahfuzun fi sudur. Terus yang kedua, Al-Qur'anu maktubun bil al-suni wa masmu'un bil adhan. Al-ayatul Qur'aniyatu manqulatun ilaina naqlan mutawatir. Iya. Silakan dipahami lebih lanjut ibu-ibu Bapak sekalian. Manakala ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, didiskusikan, kami persilahkan
Nah, kalau ibu-ibu, Bapak sudah siap melanjutkan? Konfirmasi aja Pak Guru. Ya, silakan. Al-alsun itu berarti jamak dari lisan. Iya, betul. Langsung. Alsun. Sudah Pak Guru. Ada lagi yang lain? Saya nggak ada. Iya, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, yang pertama kita punya maktubun. Makul. Makul. Masmur. Makul. Yang kedua ada, Mahfuz. Mahfuz. ya, Mahfuz. kemudian yang ketiga, Makruh. ya, Makruh. kemudian ketiga, keempat, Masmuun. kemudian yang Mangkul. terakhir, Mangkul. iya. Oke. Nah, ini kemudian untuk menyederhanakan, ya, eh, pemaknaan, penamaan, maka karena bentuknya berdasarkan pola maf'ul seperti yang tadi yang sudah kita bahas ya, fa, ain dan lam itu pokok, mim dan wawu itu adalah huruf tetap. Nah, untuk sulasi mujarrad maka disebut ismul maf'ul. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sama seperti isim fa'il, untuk sulasi mujarrad yang 3 huruf itu sudah, ada juga untuk yang lebih dari 3 huruf. Kita sebut dengan istilah sulasi mazid, lebih dari 3 huruf. Nah, oke. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, ketika kita sudah mempelajari isim fa'il, ya, sangat mudah untuk memahami isim maf'ul. Ya. Nah, apalagi kalau untuk sulasi mazid. Oke. Oke. Mari kita lihat contoh-contoh dari kalimat berikut ini. Kalau untuk isim fa'il, Ibu Bapak sekalian, yang lebih dari 3 huruf apa polanya yang teringat? Mu'il. Ya, mu'il ya. Mu'il. Nah, ini tidak jauh berbeda dari itu. Kalau kemarin mu'il itu untuk lebih dari 3 huruf, sekarang perhatikan kalau isim maf'ul lebih dari 3 huruf. Kita baca yang pertama kalimatnya Ibu Bapak sekalian. Al-Qur'anu kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bitilawati. Masih teringat? Masih dapat dipahami, dikenali maknanya? Al-Quran kalamullah. Oke ya. Kita lihat kalimat yang kedua. As-salatu muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Ini sudah pernah kita bahas ya pada salah satu materi kita. Oke, dan yang terakhir. Du'aul mazlumi mustajabun. Mazlumi.
Al-mazlum. Al-mazlum. Mazlum. Mazlum. Ini tiga. Ya, oke. Bisa dipahami Bapak sekalian? Insya Allah. Iya, baik. Oke. Yang pertama kita punya munazzal. Ta'abbad. Yang kedua kita punya muta'abbad. Yang ketiga kita Muftaha. punya muftatah. Yang keempat kita punya muhtatam. Tatam. Yang terakhir kita punya Mustajab. mustajab. Oke. Oke, baik ya. Kita lanjut berikutnya. Ya. Nah, berdasarkan itu, Ibu-ibu, Bapak sekalian, ya. Tadi terlihat ya, bisa kita kenali dengan mudah ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, bahwa tadinya kalau pola 3 huruf untuk isim fa'il, ya, isim fa'il yang lebih dari 3 huruf, polanya mu'il, sedangkan isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf, Mu'al. itu mu'al. Mu'al. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Memperjelas lagi Pak Guru. Jadi Iya. muf'al. Muf'al itu lebih dari 3 huruf. Maf'ul. Ya, mu'al untuk lebih dari 3 huruf. Kalau yang 3 huruf tadi maf'ul. Ya, sesuai dengan namanya. Iya. Ya, Oh. tuh. Isim fa'il, isim maf'ul, 3 huruf sesuai dengan namanya. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul, kalau dari fi'il yang awalnya 3 huruf, polanya sesuai dengan namanya. Oh. Sesuai dengan namanya. Oke. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Oke. Nah, sekarang berdasarkan pemahaman kita tentang isim maf'ul dan materi-materi yang lain, kita coba pahami bersama ayat dan hadis-hadis berikut. Untuk yang pertama, mari kita lihat ya untuk bagian hamzahnya. Ya. Mari kita baca bersama ini ayat Al-Qur'an, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi
walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Iya, baik. Ada pertanyaan terkait dengan kata ungkapan untuk Al-An'am 92? Mungkin konfirmasi lagi Pak Guru. Iya, silakan. Ummal Qura itu berarti penduduk Mekah gitu. Iya. Tapi penduduknya Ummal Qura, dari umma. mana penduduknya? Dari umma itu. Atau orang-orang Mekah aja gitu. Oke, baik. Ini ungkapan seperti ini sama kira-kira dengan ketika kita berkata, coba tanya rumah sebelah, Hmm. gitu, Papa, gitu ya. Hmm. Kenal Pak Hamid nggak? Hmm. Tuh, saya cari alamatnya tapi ada yang kurang ini nih. Mungkin Bapak tahu gitu. Pak Hamid rumahnya yang mana ya? Terus ini yang ditanya jawab, saya baru pindah kemarin. Coba Hmm. tanya rumah sebelah ya. Hmm. Tuh. Apa ya rumah sebelah bisa ditanya? Hmm. Tapi yang Penduduknya dimaksud ya, adalah orangnya, iya, penghuni rumahnya ya. penghuninya. Ya, penghuni jadi ya. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, apakah di sini ibu-ibu mengenali ada bentuk sifah? Ada. Ada. Iya, ada ya, bagus. Ada berapa yang bisa dikenali di sini bentuk sifahnya? Ada. Mubarokah. Mubarakun. Sama Mm-mm. dua kayak Pak Guru. Ada Berkah. dua, baik. Dua. Mana Terus yang dua itu? Mubarakun Barokun sama dan Musodikun. Mubarakun dan Musodikun. oke, bagus. Ini yang isim fa'il, yang isim maf'ul, yang mana dari dua kata tersebut? Mubarakun itu Mubarokah itu isim isim maf'ul. Maf'ul karena Isim mu'al. maf'ul, ya. Ada mu'am. Tapi kok dia, Pak Guru, saya nggak paham. Barokah itu bukannya 3 huruf, Pak Guru? Hmm. Bisa, kalau 3 huruf kan tetap ya, 3 huruf itu pokok. Ya, Oh, 3 huruf itu pokok. Semua itu pasti ada 3 hurufnya. Namun kalau Bu Fatimah nanti me apa namanya menghadirkan 3 pokok tersebut dengan pola fa'ala, maka terhitung lebih dari 1 Tiga. gitu. iya. 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 Ya. Masih teringat itu 3 tambah 1 apa saja polanya? Pak, Hmm. ala, yuf'ilu, sama if'al ya? Salah ya? Iya. Salah ya? Alhamdulillah ini ada yang teringat, tapi pada saat yang sama mengisyaratkan ada yang perlu di, Ingatkan. Diulang. dilihat kembali gitu ya. Oke, Ya. Dilihat kembali. Pak, ala, Nah, yuf'ilu. tidak apa-apa ibu-ibu sekalian, kalau ingin ya itu ada di pelajaran keberapa itu? 10 11 ya? Iya kayaknya. Ntar dulu, bukan 10 11 kan kita bicara tentang itu di pelajaran 23 Ini. 24. Berarti itu Pak, ala, 22 itu tentang fiil amr kan ya? ya. 22 itu berarti 20 21 Ini, ya, ya. 20-21 ya. pelajarannya. Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ya, 20 betul. Silakan coba dicek di pelajaran 20. Itu. Nah. Dan itu gitu, kalau udah ketemu ini akan membahagiakan hati Bu Fatimah
Gitu. Fatimah itu kan juga dari 3. Ada fa, ada to, ada mim. Gitu. Sudah? Yang dengan judul Al-Mazid Biharf. Iya, sudah Pak Guru. Mazid bihar Fa'ala yufa'il. af'ala. Ini. Satu Nah, fa'ala. Fa'ala coba Ibu lihat pola ketiga. sama fa'ala. Oke, pola ketiga ya Pak Guru. Pola ketiga, Fa'ala. coba lihat contoh paling kiri. 3 Oh, sebelum terakhir. Barokah. iya. Barokah, Hmm. yubariku, mubarokah. Oke. Iya, iya Pak Guru. Oke. Berarti mubarak Senang kan itu. Ibu ketemu? Dari tadi mikir, kenapa itu 3 huruf kok bisa mu'a gitu tadi Pak Guru. Gitu. Itulah dia. 3 huruf tersebut sudah berkembang menjadi 4. Empat. Iya. Dalam pola Ini kan ketiga. semua ini kalau ibu-ibu mau otak-atik ya, ubah menjadi isim fa'il, ubah jadi isim maf'ul, bisa itu. Cuman kita di bahasa Arab Qurani polanya tidak demikian. Dalam pengertian apa? Tidak semua kita ubah menjadi isim fa'il, tidak semua kita ubah menjadi isim maf'ul, karena tujuan utama kita bukan mengubah-ubah, tapi tujuan utama kita adalah pantas, pemahaman. Terbatas. Jadi yang perlu kita kenali isim fa'il, isim maf'ul itu adalah untuk kata-kata yang kemungkinan besar akan kita temukan di dalam ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Berbeda kalau ibu-ibu, bapak belajar di Arab reguler. Kalau itu mah sekate-kate, itu artinya semua mua gitu. Sampai hal-hal yang tidak masuk akal juga, gitu. Sampai hal yang tidak masuk akal juga menjadi bagian dari perubahan-perubahan tersebut, gitu. Itu. Apa yang tidak masuk akal? Misalnya ada kata kholako, itu ya. Gitu kan. Kata kholako kan bisa saja kan kholako mengikuti pola fa'ala. Ya. Bagaimana jadinya kalau kholako mengikuti pola fa'ala? Polako. Kalau menjadi isim fa'il jadinya apa? Muholako. Isim fa'il. Oh, isim. Fa'il. Jadi Fa'il. kolak. Holak. Bukan. Kan Holik. menjadi 4 Fa'il. huruf. Holik. Fa'il. Mukholik. Nah, Oh, itu kan dari Muholik. mudhari'nya. isim fa'il. Kemudian Oh, isim maf'ulnya apa? Mukholak. Iya kan? muholak. Otak-atik jadi itu. Tapi secara nalar bahasa, apa iya ada kata yang bermakna saling menciptakan? Kan gitu. Ya. Gitu. Saling menciptakan gitu. Itu ya. Impossible. Tuh, artinya kita dengan pendekatan yang dipilih dalam bahasa Arab Qurani itu dengan pantas pemahaman terbatas. Baik, kita lanjut dulu ibu-ibu sekalian. Ini kita jalan-jalan untuk pengakraban ya, untuk pengakraban terkait dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, ini ya. Ini ada ayat Al-Qur'an, ada juga dari hadis. Nah, dari hadis tuh, apa ayatnya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, kalau dari hadis ini ada doa, doa azan. Wa ba'athu Asu maqaman maqamam mahmudan alladzi wa'atta. Mudan. Wa'attahu. Kemudian ada hadis dari Bukhari Muslim, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian hadis lagi riwayat At-Tabrani, naumus shaimi ibadah wa shamtuhu tasbih wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Iya. Silakan ibu-ibu, Bapak diamati kembali ya, diamati kembali. Ya.
ayat dan hadis yang tadi sudah dicantumkan. Dan ini akan menjadi akhir dari pelajaran kita yang ke-24, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, setelah ini kita usahakan ada evaluasi untuk pelajaran 12 sampai pelajaran 24. Yang kita rencanakan akan kita laksanakan ini, sebelum Ramadan, dan ini sudah pemilu sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada gonjang-ganjing. Setelah itu nanti tolong disampaikan kepada Pimpronya untuk ditindaklanjuti kalau bisa ya, kapan kita bisa melaksanakan, sehingga kita perlu bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan. Silakan Ibu-ibu. Tesnya offline Pak Guru. Iya, iya, rencananya begitu sekali, offline. Masuk. Ada yang ingin dikonfirmasi dari segi makna untuk hadis dan ayat yang ada di hadapan kita semua? Itu Pak Guru yang kewajiban yang ditentukan waktunya itu mau kutan ya maksudnya. Oke, bagus. Kalau kewajibannya dari mana kira-kira Ibu? Eh, kewajibannya itu di sini saya baca kewajiban padahal saya tanya Ya, mau boleh, kutan. boleh. Ya. Boleh, artinya ibu-ibu diberikan kesempatan untuk menggunakan ya prinsip nalar, untuk menemukan ini makna kewajiban ini datang dari mana kira-kira begitu kan? Kalau bahasa Arab Qurani kan begitu ya, kita Ya. bukan belajar terjemah ya. Kalau ada pun terjemah itu tidak kita terima begitu saja, tapi kita gunakan nalar pengetahuan kita, pantas, serap, sorop, nalar ibadah untuk memahami, cocok ini dimaknai kewajiban, cocok ada maknanya dan sebagainya. Tapi harus ada dasarnya ya Pak Guru ya. Iya, Tidak iya, itu sembarangan. yang kita usahakan. Salat itu adalah orang-orang yang beriman. Kitab dari sebelahnya ya Pak Guru. Yang mana Ibu? Yang kitaban itu. Iya, oke, bagus. Itu. Kitaban itu. Oh iya. 3 huruf dasarnya apa, Bu? Kataba. Tuh, kataba. Kataba, Ibu masih ingat itu fi'il mabni lil majhul? Kataba itu mabni ya Pak Guru. Saya ulangi lagi ya, mungkin ini. Ibu masih ingat fi'il mabni lil majhul? Agak lupa Pak Guru. Ya, baik. Ibu-ibu ada yang ingat fi'il mabni lil majhul? Lupa juga Pak Guru. Mabni dan majhul. Mabni majhul itu yang bermakna pasif. Iya, pasif. Iya. Pasif itu polanya kalau di madin itu UI, kalau di mudhari itu UA. Itu. Oh, itu. Nah, coba Bu Usi ya coba dinalar sedikit itu, ditelaah sedikit. Kalau kataba menjadi majhul, maka dia akan berkembang menjadi Kitaba itu. Jadi kita ulangi lagi ya. Ya. Kalau kataba menjadi majhul, maka dia akan menjadi kalimat pasif. mohon maaf, kelihatannya ini kita jarang diskusi, jadi agak ininya saling memahaminya perlu waktu. Ibu-ibu pas sekalian, kalau kataba itu menjadi majhul, dia akan berkembang menjadi Kutiba. kutiba. Oh. Iya, coba Bu Usi ingat-ingat. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Ibu, apa yang teringat makna kutiba alaikumusiyam? Wajib berpuasa, Oke, berkewajiban baik. untuk berpuasa. Ibu-ibu, apa yang lain? Apa yang teringat dari kutiba alaikumusiyam? Diwajibkan atas Diwajibkan kalian kamu berpuasa. Pak Hamid setia, Allah itu di atas. Jadi yang wajib itu atas, yang bawah nggak wajib puasa. Diwajibkan Atas Gitu. kalian. Jadi kepadamu kalian diwajibkan berpuasa. berpuasa. Gitu ya. Oke. Ya yuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kalian Kalian telah diwajibkan untuk berpuasa. Oh, Dari mana lahir kata diwajibkan? Kutiba, Kutiba, itu. Majhul, Itu Pak. kutiba adalah pengembangan dari kataba, kataba. Kataba. Kataba mudhari'nya Ya. Yaktubu. yaktubu, kemudian masdarnya kataban, ya, atau masdarnya Kutub. inilah dia si Jali. kataba, katba, kitab coba kutub. masdarnya katba. Nih Kayak- yang ada nih sudah dilingkari itu. Kitaban itu. Kitaban. Iya itu. Tuh. Oh, itu masdar. Itu masdar ya, kewajiban. Itu kitaban, karena itu dimaknai dengan kewajiban. Oh. Mewajibkan kewajiban, diwajibkan kewajiban gitu. Gitu. Ini kan mirip seperti kitaban kalau ditambah tak marbutoh menjadi Kitabun. bukan, jadinya kitabah. Tabah. Kitab. Oh ya, kitabah. Nah, Seperti Kitab. qara'a yaqra'u, masdarnya Qiraah. qiraah gitu. Kiroah. Kitabah, qiraah. Kiroah. Oh, iya. Aduh, si buka lagi nih. Bagus. Gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita kembali ke sebelumnya, ibu-ibu sekalian. Silahkan berbagi pemahaman. Untuk Hamzah ini, silahkan yang ingin berbagi pemahamannya, apa makna yang bisa diungkap dari Al-An'am 92. Apa ya Pak Guru ya? Orang-orang sebelum kitab ini diturunkan. Boleh saya Pak Guru kalau nggak ada. Silakan Pak Hamid, silakan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadai, sampai situ dulu ya. Iya. Inilah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, yang membenarkan alladzi baina yadai, membenarkan yang ada di hadapan mereka atau yang mereka miliki ya. Yang ada di hadapan mereka ini, yang ada di hadapan mereka. Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Dan untuk memberi peringatan
kepada penghuni Mekah dan sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka mengimani itu, kitab itu. Wahum ala sholatihim yuhafidun. Dan mereka menjaga sholat mereka. Iya, baik. Terima kasih. Nanti ada yang menarik yang bisa kita dalami ya pada Oke. sesi pendalaman. Nanti kita kembali dengan Pak Hamid. Oke, Baik. kita lanjut berikutnya, Ibu-ibu Pak sekalian. Silakan setelah Pak Hamid, siapa yang ingin berbagi pemahaman? An-Nisa 103, dipersilakan. Baik, An-Nisa 103 belum Saya menjadi Pak Guru, pilihan. Oh ya, silakan Bu Fatimah. inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu eh, sholat itu apa tuh? Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Iya, oke bagus. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Nanti ini juga menarik untuk kita diskusikan, terutama dari segi ya keberanian untuk lebih independen di dalam mengungkapkan makna, tidak terlalu bergantung pada urutan yang ada dalam teks bahasa Arabnya. Yang doa al-azan, siapa yang ingin berbagi pemahamannya? Ibu, Bapak, Bapak tadi sudah, ibu-ibu sekalian. Baik, ini kita lanjut. Kalau tidak ada doa azan, silakan. Yang berminat untuk berbagi pemahaman Bukhari Muslim, dipersilahkan ibu-ibu apa sekalian. Jika ada yang berkenan, dipersilahkan kita simak bersama dan kita telaah kemudian. Oke, baik. Kelihatannya hadis pertama belum ada yang siap berbagi, hadis kedua juga belum. Ini kelihatannya mungkin ibu-ibu, bapak lebih nyaman dipilih daripada memilih. Yang terakhir silakan, hadis riwayat Tabrani mungkin ada yang ingin berbagi pemahaman. Oke, baik ya. Mudah-mudahan nanti ada yang dibukakan hatinya untuk dengan senang hati berbagi dengan kami-kami di sini. Nah, kalau begitu kita kembali ke Al-An'am 92. Kita diskusikan lagi bersama dengan Pak Hamid. Oke, silakan Pak Hamid. Ini apa ide dasarnya dari bagian pertama ini apa ide dasarnya? Kitab ini sebetulnya diturunkan oleh Allah sebagai berkah, itu diberkahi dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, seperti itu yang Pak Guru idenya. Nah, coba pokoknya apa pokoknya? Pokoknya adalah ini adalah kitab. Jadi kalau pokok kalimatnya berarti ini. Hadza. Oke, terus? Ini adalah kitab. Oke. Udah sampai di situ. Ya. Terus berikutnya? Anzalnahu, kami turunkan dia. Oke, baik. Itu sudah selesai ya? Ya. Oke. Berarti bagian yang lain. Mubarakun, itu yang penuh berkah mungkin gitu ya idenya ya.
Mubarakun Mubarakun. bentuknya apa Mubarakun. tadi? Mubarakun itu berarti bentuknya maf'ul, isim Jadi maf'ul. maknanya Jadi yang diberkati, yang diberkahi. yang diberkahi itu yang mana? Mubarakun Iya, berarti yang diberkahi di situ apa maksudnya? kitabnya. Nah, Kitab, berarti ke sana ya. ya, kitab yang diberkahi. Berarti wahadza kitabun mubarakun. Oh, gitu. Baik. Oke, terus Habis itu yang membenarkan musaddiqu. Ini berarti ini isim fa'il, jadi maknanya mu'il, yang membenarkan. oke. Ada Oh, ada ya. ada tasdid di situ, ada Mm. juga demekan. Ya, yang membenarkan. Membenarkan apa? Sebetulnya membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Kitab-kitab yang Bagus. ada di mereka gitu ya. Kalau Pak Hamid mengatakan kitab-kitab, apakah itu mengisyaratkan banyak atau itu yang terucap dengan enak? Eh, Saya kira kalau di sini memang nggak kelihatan ya, tapi itu yang terucap dengan enak karena kitab lebih dari satu ya. Ada Taurat, ada Injil ya. Jadi kalau di sini yang dimaksud di sini banyak apa satu kalau di sini? Em, Harusnya banyak ya Pak Guru. Dari mana dipahami banyaknya? Ya nggak tahu juga. Allazi baina yadayhi itu ya, yang ada di hadapan mereka apa lebih dari satu gitu ya. Nggak tahu juga Pak Guru. Un musaddiqul allazi baina yadayhi. Kan? Yang Satu membenarkan ya. Eh, satu ya. ya satu gitu kan. Kan Terus berarti membenarkan kitab yang baina yadai. yang di hadapan Hmm. mereka, di hadapan mereka. Merekanya dipahami dari mana, Pak Hamid? Di antara Eh, kedua. Merekanya itu dari iya ya. Mungkin dari pemaknaan aja Pak Guru. Baina yadai. Kalau dari itu, dari apa? Baina Dari teks yang terbaca, apakah di situ ada makna mereka? nggak ada. Ya, gitu. Tuh. Allazi baina yadai. Baina yadaihi, kan ada di sini baina Iya, yadaihi. iya. Nah, hi ini kemana nih? Berarti ke kitab lagi ya Pak? Ya, ke kitab yang ini, gitu. Tuh. Jadi, apa makna baina yadai? Di antara Di hadapan. Kalau namanya di hadapan itu artinya sudah ada dulu apa sudah ada belakangan? Sudah ada dulu atau Kalau akan di ada hadapan belakangan? sudah ada dulu. Nah, Sudah sehingga bisa duluan. bermakna sebelumnya kan bisa begitu ya. Oh gitu. Gitu. Iya ya. Sebelumnya jadi itu ya. Baina Jadi yadai. Al-Quran kalau ini yang dimaksud Nah, membenarkan kitab yang sebelumnya. sebelumnya. Oh. Jadi ini kalau tadi dengan pemahaman tadi, ini adalah kitab Ya. yang Yang diberkahi, yang membenarkan kitab sebelumnya. Ya. Nah, maksudnya nah, kita lanjut berikutnya sekarang. Bagaimana Anzalnahu. dengan anzalnahu? Tuh, tuh. Nah, bisa kami menurunkannya. Tuh. Nah, kami menurunkannya. Nya kemana di sini? Nyanya ke kitab juga. Ke kitab ya. Iya, Berarti ke sini lebih dekat. iya. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa berkata begini kira-kira. Kitab yang kami turunkan ini gitu. Kalau Oke. dalam bahasa Indonesia. Iya. yang kami turunkan. Gitu. Kitab yang kami turunkan ini
diberkahi Ini. dan membenarkan kitab sebelumnya. Bisa begitu itu bahasa Indonesianya. Makna yangnya hilang dong, Pak Guru. Kalau misalnya yang bisa dimunculkan enak, dipersilahkan begitu. Tuh. Ya, dipersilahkan gitu. Tapi kalau misalnya itu nanti menjadi tidak enak, tidak usah dipakai gitu. Tapi kita bisa paham itu makna dasarnya seperti apa. Lalu ketika dia bergabung dengan yang lain akan melahirkan makna seperti apa. Oke. Jadi Ada kalau pertanyaan? seperti ini, berarti konfirmasi lagi, berarti pokoknya itu sebetulnya bukan ini, tapi kitab gitu ya? Ya, ini bicara tentang karena apa? Karena di sini ya, yang sedang dibicarakan di sini tentang kitab itu ya. Gitu. Kemudian penggunaan ya penggunaan haza ini untuk mengisyaratkan kepada Al-Qur'an yang sudah dekat bersama dengan kalau dalam konteks ini kan Nabi dan para sahabat gitu untuk menunjukkan itu gitu. Baik. Oke. Terus Oke. berikutnya tadi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Dan untuk memberi peringatan kepada penghuni Mekah dan sekitarnya. Nah, ini kalau Bapak menggunakan dan di sini kira-kira dia menghimpun antara apa dan apa kira-kira di sini? Oh, Kira-kira idenya gitu ya. ya, 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 ya. Apa tadi Bapak bilang walitunzira? Dan untuk memberi peringatan. Dan Jadinya ya, coba isi ya sebelumnya. Titik-titik dan untuk memberi peringatan. Kira-kira sebelum dannya apa? Al-Quran ini membenarkan Kitab kitab yang Musa sebelumnya dan untuk memberi peringatan kepada penghuni kota Nah, Mekah. begitu. Kalau Ya, arahnya ke sana kan bisa. ya, Arahnya ya. begitu. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat berikutnya yang membenarkan tadi apa yang membenarkan? Alkitab. Oke, bagus. Kalau memberi peringatan di sini siapa yang memberi peringatan? Zero. Ya. Ya, berarti kitab itu juga ya Pak Guru? Oke, baik. Dari mana kita pahami bahwa kitab yang memberi peringatan? Zero itu fiil. Oke, bagus. Fiil apa? Fiil mudhari. Domirnya apa? Domirnya tunziro. Bisa anta, bisa Oke, hia. bagus. Dari Anta. anta dan hia, mana yang mungkin? Kalau itu kitab, nggak mungkin kitab, berarti Oke, anta. bagus. Berarti Harus anta. antanya siapa? Berarti Nabi Muhammad ya. Iya, begitu. Jadi ini nanti logika besarnya bahwa kami, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran yang diberkahi, yang membenarkan kitab sebelumnya ini untuk apa? Nah, gitu kira-kira nanti idenya. Untuk kamu gunakan gitu ya. Iya, untuk apa ini gitu ya. Sehingga bolehlah tidak pakai dan di sini. Nah, tidak pakai dan, langsung saja dimaknai untuk engkau beri peringatan iya kepada penduduk Mekah, penghuni Mekah. dan Nah, sekitarnya. dan sekitarnya.
Udah selesai di situ gitu. Oke. Inilah yang menyebabkan, saya mengatakan menyebabkan lah. Hmm. Inilah yang mendukung bagaimana kemudian para ulama bisa melahirkan tafsir yang sepanjang itu tuh. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Dan tapi kita kan syukur ini ya. Artinya bersyukur apa tadi? Kalau hanya membaca terjemahannya, seperti yang tadi ya, yang tadi Pak Hamid sempat rasakan juga, sempat menduga bahwa yang memberi peringatan adalah kitab. Iya, betul. Oke kan, sempat begitu ya. Iya, iya. Namun pemahaman itu kemudian bisa kita revisi, katakan, bisa kita koreksi dengan mengamati jenis kata. Tunzir itu adalah fiil mudhari dengan mengamati domir. Iya, Nah, iya. kira-kira Ibu Bapak sekalian, disinilah manfaatnya kita belajar kaidah bahasa Arab itu. Hmm. Jadi belajar kaidah bahasa Arab bukan untuk dihafalkan, ini adalah maksudnya ini jenisnya ini. Bukan arahnya gitu. Ya. Bukan pada isim adalah, fiil adalah, Hmm. jenis domir ada sekian, ada, bukan ke sana arah kita kalau bahasa Arab Qurani. Kalau ibu-ibu bapak kemudian belajar kaidah dengan gaya seperti itu, tentu ada tujuan lain yang ingin dicapai. Tetapi Ya. kalau kita di bahasa Arab Qurani, orientasi kita belajar itu adalah pantas, pemahaman yang bisa kita bangun walaupun dengan kemampuan pengetahuan yang terbatas. Tapi aman kan akhirnya pemahaman kita gitu. Gitu. Oke. Oke. Dan Ibu Bapak sekalian, tadi kami ingin mengulangi bahwa tidak semua wa itu pas untuk dimaknai dan. Hmm. Tidak semua wa itu pas dimaknai dan. Ya. Ini kalau kita orientasi kepada pemahaman. Beda kalau orientasinya sekedar menerjemahkan gitu ya. Beda kalau orientasinya sekedar menerjemahkan. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya Pak Hamid. Baik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani hari akhir akan mempercayainya, akan Iya. percaya Alkitab itu. Mereka Oke, baik ya. menjaga sholat mereka. Jadi di sini ada dua keimanan ya di sini. Ya. 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 Ada dua ya. Ya. Dalam bahasa Indonesia untuk menggabungkan antara dua yang sama, kita bisa menggunakan apa? Misalnya Bu Ida mau pergi ke Tanah Abang. Bu Fatimah mau pergi ke Tanah Abang. Kira-kira untuk menggabungkan dua tersebut, Oke, dan oke, apalagi yang lain? Perginya dihilangin. Bu Satu. Ida dan Bu Fatimah pergi ke Tanah Abang. Oke, baik. Apalagi yang lain? Bersama gitu. Oke, bagus. Apalagi yang lain? Mereka. Bukan, kalau mereka itu kata ganti. Oke, baik. Mungkin ibu-ibu yang ini pilihan dari saya bisa dijadikan alternatif. Dalam bahasa Indonesia bisa menggabungkan juga. Oh, juga. Oh, Bu Ida juga Bu Fatimah pergi ke Tanah Abang. Bu Fatimah belajar di LBIQ. Iya, Bu Ida juga belajar di, ya, gitu kan? Bu Ida juga belajar di LBIQ gitu. Nggak ngerti saya juga itu apa sih artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi saya kepikirnya bisa begitu untuk dua hal yang punya kesamaan. Orang-orang yang percaya kepada hari akhir juga percaya kepada Kitab tersebut. kitab tersebut. Iya. Ibu-ibu boleh pakai ungkapan lain ya. Ibu-ibu boleh menggunakan ungkapan yang lain dengan maksud dan tujuan yang kita tadi ya, yang kita sudah diskusikan. Ya. Yang terakhir Pak Hamid. Mereka menjaga sholat mereka. Baik. Pakai kata apa yang bermakna menjaga? Yuhafizun. Itu 3 atau lebih dari 3? Hafizun.
Lebih dari 3 berarti ya. Oke, bagus. Ya, berarti ada makna yang lebih Oh, itu ya, 3. ada makna yang Iya, lebih ya. penjagaan yang ekstra ya Lebih kalau kita keren. memahami demikian. Oke. Pakai bentuk apa dia? Ini pakai bentuk fi'il mudhari ini. Iya. Nah, Yuhafizu. kira-kira kalau ingin memberi penekanan kepada pemahaman seperti tadi, kira-kira kita bisa menggunakan kata apa ya dalam bahasa Indonesia? Oh, benar-benar menjaga hak Boleh. mereka. Oke. Hmm. Oke, boleh begitu. Mereka Menggunakan itu bisa juga kita bisa memunculkan kata mereka senantiasa. senantiasa. Gitu. Ya. Selalu Oke. gitu Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Hamid untuk Ya, Pak Guru, terima bincang-bincangnya. kasih banyak Pak Guru. Ya. Ya, ada satu tersisa tadi karena hanya Bu Fatimah yang berbagi dari beberapa kutipan ayat hadis yang doa yang ada pada bagian Mbak. Dipersilakan Bu Fatimah. Pak Guru tadi saya mau yang itu, tapi Pak Guru nggak dengar. Oke, baik. Terima kasih ya. Nanti lebih itu ya, lebih apa namanya? Lebih garang. Lebih responsif ya sehingga saya karena saya tadi merasa menunggu lama tapi yang yang hadir terdengar diam gitu. Mungkin ada kendala di sinyal ya. Baik, nanti Ya. pada kesempatan berikutnya kita perbaiki lagi ya. Silakan Bu Fatimah. Ulang Pak Guru ya. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang mukmin itu Pak Iya, Guru. bagus. Nah, coba lihat ya Bu Fatimah. Apakah bagi orang mukmin itu ditentukan waktunya? Ditentukan waktunya Sholatnya ataukah kewajiban itu kewajiban itu bagi Pak orang Guru. mukmin? Kewajiban itu. Mm. Bagaimana jadinya? Ya, sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktu. Iya. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang mukmin gitu. Enggak. Berarti Jadi itu kalau kalau untuk bukan orang mukmin yang tidak ditentukan waktunya ya? enggak gitu. Bagaimana supaya nggak melahirkan pemahaman begitu? Iya, Itu gimana ya ngatur kewajiban untuk ininya orang nih. mukmin dulu. Sesungguhnya sholat itu Kewajiban untuk orang. iya, saya terpikirnya sampai situ aja tuh Pak Guru. Hmm. Kewajiban Kira-kira yang berbeda nggak pemahamannya kalau kita bilang begini? Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin. Oh, yang Iya. ditentukan waktunya. Iya, Oh, beda nggak? saya terpaku Pak. Yang Ya, beda. ditentukan waktunya bagi orang mukmin dengan kewajiban orang mukmin yang ditentukan waktunya. Iya, beda. Karena saya terpaku di sini satu kata ini Pak Guru. Kewajiban yang ditentukan waktunya tidak dipisah. Hmm. Nggak boleh Oke. dipisah ya, Bu. Hmm. Males. Baik, terima kasih ya ibu-ibu, Bapak sekalian. Namun sebelum kita sudahi kajian kita, seumpama ada pertanyaan, komentar dan sebagainya, dipersilahkan ibu-ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, jika demikian ibu Bapak sekalian, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, dari segi materi kita sudah berbicara dari segi kebahasaan, ada dua bentuk sifat, ada isim fa'il dan isim maf'ul. Ibu-ibu Bapak sekalian, kemudian dari segi agenda kegiatan kita, Ibu-ibu Bapak sekalian, ini supaya ada bahan untuk ada kesempatan untuk mereview pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Mohon nanti bisa diagendakan kegiatan offline sekaligus untuk evaluasi materi ke berapa tadi? Dari 12 sampai ke 24. Terima kasih. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Guru. ya, terima kasih. Pamit ya. Terima kasih, Pak.